Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama Asriana, yang kedua Nila Asara, ketiga Nasriani, keempat Nur Indasari, kelima Andika Purnama, dan yang terakhir atau yang keenam Yusril. Adapun yang dibahas dalam video ini adalah pendekatan reading aloud dan SSR atau Sustained Silent Reading. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah semua rentetan presentasi materi yang terdiri dari semua faktor, mulai dari pra, sedang, dan pasca pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai strategi atau pola yang dimanfaatkan untuk membuat kurikulum, pengarahan bagi pengajar, dan menyusun materi siswa di kelas. Halo adik-adik, kakak akan menjelaskan model pembelajaran reading aloud. Yang pertama, pengertian reading aloud. Ada yang tahu apa pengertian reading aloud? Baik, ibu akan menjelaskan. Reading aloud atau membaca dengan keras ataupun nyaring adalah salah satu bentuk strategi ataupun cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca pengelompokan kata, atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. Reading aloud merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif. Banyak temuan hasil penelitian yang mengemukakan pentingnya membaca nyaring dalam suatu program membaca. Reading aloud atau membaca nyaring untuk anak-anak yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk mengajarkan mereka cara menyimak, berbicara, dan menulis dengan cara yang baik dan benar. Nah, adik-adik, kakak tadi sudah menjelaskan apa pengertian strategi reading aloud. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan kepada adik-adik apa tujuan strategi reading aloud. Nah, adik-adik, tujuan strategi reading aloud adalah untuk lebih memotivasi pembelajaran aktif secara individu dan memotivasi belajar aktif secara bersama atau yang biasa kita sebut dengan cooperative learning. Menurut Sulhanan, tahun 2014, tujuan membaca menggunakan strategi reading aloud adalah yang pertama, untuk membangkitkan semangat peserta didik agar dapat gemar membaca, di samping itu dapat merasakan nilai sastra dan aspek-aspek yang berkaitan dengan keindahan. Yang kedua, untuk memperbaiki ucapan, membenarkan bacaan, mengekspresikan sesuatu yang baik, serta mampu mengungkapkan huruf-huruf abjad dengan baik dan benar. Yang ketiga, sebagai pendidik, agar kita dapat mengetahui kondisi atau kelemahan peserta didik kita secara individual dalam mengucapkan serta memberikan solusi dalam kondisi yang tepat. Yang keempat, pendidik dapat mengetahui kesalahan peserta didiknya, sekaligus merupakan standar berhasil tidaknya dalam aktivitas proses pembelajaran terhadap materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, yang untuk menggembirakan pembaca dan pendengar secara stimulan, yang artinya keduanya dapat mengadakan internalisasi terhadap bahan bacaan jika teks tersebut menarik. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan tujuan dari strategi reading aloud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dan prinsip reading aloud. Prinsip strategi reading aloud. Menurut Ismail 2008, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi reading aloud, yaitu yang pertama, memahami sifat peserta didik.
Pada dasarnya, peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Sifat ini memerlukan modal dasar bagi perkembangannya sikap atau berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, mengenal peserta didik secara individu. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran karena peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau berkelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan kelompok akan memudahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Penerapan strategi reading aloud, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah dan disiapkan oleh guru sesuai dengan materi pokok. Yang kelima, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik merupakan suatu interaksi antara guru dengan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik daripada kelemahannya. Umpan balik juga harus diberikan secara santun dan halus sehingga tak menurunkan motivasi peserta didik. Yang keenam, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Penerapan reading aloud akan terlihat mana siswa yang aktif secara fisik dan mana siswa yang aktif secara mental. Aktif secara mental lebih diinginkan seperti bertanya, berdiskusi, memberikan gagasan serta menanggapi gagasan kelompok lain. Langkah-langkah strategi reading aloud. Menurut saya ini, beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam membaca menggunakan strategi reading aloud atau membaca nyaring adalah: yang pertama, pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. Yang kedua, memberikan kopian teks kepada siswa. Beri tanda poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, bagi teks dengan paragraf atau yang lain. 4. Undang beberapa siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang berbeda-beda. Yang kelima, ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu untuk bertanya atau memberikan contoh. Beri siswa waktu untuk berdiskusi jika mereka menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. Yang keenam, akhiri proses dengan bertanya kepada siswa apa yang ada dalam teks. Adapun kelebihan dan kekurangan reading aloud, yang pertama kelebihannya yaitu membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik. Yang kedua, pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Yang keempat, peserta didik mampu memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. Dan yang kelima yaitu peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Adapun kekurangan reading aloud, yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca, daya efektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. Dan yang kelima yaitu rencana pelajaran tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan. Model pembelajaran Sustained Silent Reading atau SSR merupakan salah satu metode pengajaran bahasa yang memberikan lebih banyak peran kepada siswa. Ini dikarenakan di sini siswa bebas untuk memutuskan atau memilih buku yang disukainya. Komponen yang mempengaruhi program SSR yaitu yang pertama, akses, kedua, daya tarik, ketiga, lingkungan yang kondusif, keempat, dorongan, kelima, staff training, keenam, non-akuntabilitas, ketujuh, follow up kegiatan, dan terakhir, distribusi waktu untuk membaca. Langkah-langkah dalam menerapkan Sustained Silent Reading atau SSR yaitu yang pertama, guru menentukan waktu dalam pelaksanaannya. Yang kedua,
guru menjelaskan apa itu SSR. Yang ketiga, siswa memilih buku yang mereka suka. Yang keempat, siswa dan guru membaca bersama. Yang kelima, murid menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Dan yang terakhir, murid membuat catatan dari bacaannya tersebut. Nah, adapun langkah-langkah dalam menerapkan sustained silent reading. Yang pertama, guru menentukan waktu dalam melaksanakannya. Yang kedua, guru menjelaskan apa itu sustained silent reading. Yang ketiga, siswa memilih buku yang mereka sukai. Yang keempat, siswa dan guru membaca bersama. Yang kelima, menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Dan yang keenam, murid membuat catatan dari bacaan tersebut. Nah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami yang bertemakan tentang pendekatan reading alone dan sustained silent reading pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.